Bismillahirrahmanirrahim. Aku Nanda Umul Fatimah, izin bertanya mengenai ujian dan istiqomah. Bagaimana sih nih cara untuk istiqomah walaupun Allah tuh ngasih ujian yang bertubi-tubi gitu ya ke kita. Soalnya buat Nanda istiqomah tuh susah banget dengan lingkungan atau jadi kalau misalkan Nanda dikasih ujian nih, entah itu iman Anda akan naik atau turun. Jadi Anda belum bisa nih istiqomah terus di jalan Allah kalau misalkan ujian itu datang gitu. Intinya cara istiqomah tuh gimana sih kalau ujian itu datang gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung aja ya. Oke, gimana supaya biar bisa istiqomah dengan berbagai jenis ujian-ujian yang kita jalanin yang terus-menerus. Kalau kita belajar dari kisahnya Ibrahim tadi ya, Ibrahim ini wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimat. Kami uji Ibrahim dengan berbagai ujian, ya. Dan sebenarnya ujiannya berbeda-beda bentuknya atau jenis pengorbanannya atau jenis kesulitannya atau challengingnya berbeda-beda. Tapi kalau kita pahami bahwa polanya Allah sama, itu akan lebih memudahkan kita. Oh, kalau yang dulu tuh begini, dimasukkan ke dalam api, dia berserah diri. Waktu itu ya pengalaman Ibrahim yang pertama, berserah diri kepada Allah, ternyata Allah tolong. Ini ilmu simpelnya. Oke, ternyata ini disuruh nyembelih anaknya dong. Ini ya Ibrahim juga nggak punya ilmu lain lagi selain berserah diri lagi. Jadi, oh kalau dulu aku berhasil dengan kepasrahan, dengan yakin, dengan feeling good itu ya, pasrah, yakin, feeling good, kemudian endurance, kesabaran. Ketika aku pakai ilmu yang itu lagi dengan challenging yang berbeda, ternyata polanya Allah sama gitu. Allah akan intervensi, Allah akan terlibat, Allah akan turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah yang kamu sendiri sudah giving up, kamu udah menyerah gitu. Ibrahim udah menyerah waktu itu, ya udah masuk aja, arti menyerah, berpasrah ya, bukan menyerah menjauh diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita paham, kita sadar pola pertolongan Allah di setiap ujian-ujian yang Allah berikan buat kita. Meskipun solusinya beda, meskipun nanti min haitsu la yahtasib, yang kamu sendiri kamu mungkin akan memikirkan solusinya. Ini plan A begini, plan B begini, plan C begini, ternyata mentok semua. Dan Allah yang akan mendatangkan plan yang lain yang kamu nggak sangka. Jadi fahami bahwa Allah tidak ingin mengujimu kecuali ingin meninggikan derajatmu. Allah tidak ingin membuatmu menangis kecuali Allah ingin membuatmu tersenyum dan bahagia. Dan Allah tidak ingin mengambil darimu kecuali Allah menggantinya. Ini sudah menjadi pola yang kadang-kadang kita ke distract karena memang kita sedang belum rapih, proses berpikir kita masih kacau. Biasanya kalau kita belum rapi, belum tenang, itu kita nggak tahu ini gimana gitu. Nah, distraction ini pasti ada sehingga kita bingung gimana ya cara istiqomah gitu. Kenapa kamu bertanya tentang keistiqomahan? Berarti kamu masih ke distract dengan sesuatu. Nah, Ibrahim sendiri ketika akan menyiapkan proses sacrificing dengan putranya itu bukan tanpa distract dari diri sendiri ada, dari pikiran, perasaan, dan bahkan dari eksternal. Datanglah siapa namanya? Iblis Iblis berwujud. Jarang-jarang iblis itu menggoda dan dia berwujud manusia. Dia datang untuk menggagalkan sebuah persembahan
dari hamba kepada Robnya. Jangan sampai hamba memberikan persembahan kepada Robnya. Karena ketika hamba berhasil melakukan persembahan, maka hamba tersebut akan menjadi kurban. Kurban itu dekat. Arti kalau kita bahasa kurban itu victim. Kalau bahasa Indonesia kita terjemahin ke Inggris artinya victim, korban. Tapi ketika kurban kita terjemahkan ke bahasa Arab artinya dekat. Jadi ketika kita sudah berkorban, oh, aku sudah dekat dengan Allah. Aku berkorban, oh, I am deeper, lebih dekat sama Allah. I am closer, lebih intens sama Allah. Ya, jadi itu tadi ya, kita mau ngomongin tentang distraction yang bikin kita nggak istiqomah. Jangan sampai, kata iblis, jangan sampai Ibrahim berhasil berkorban, yang artinya kalau dia berhasil dia akan lebih dekat sama Allah. Dan itu jealousnya iblis tuh gimana sih ya. Pokoknya kalau ada manusia yang dekat dengan Allah, itu nggak ada yang lebih menyakiti iblis kecuali pemandangan seperti itu. Makanya dia berusaha jangan sampai manusia itu berkorban, jangan sampai manusia itu dekat dengan Tuhannya. Ya kan, datang iblis gitu. Ibrahim ya diberikan bisikan-bisikan, wasawis. Kalau kita mungkin bisikannya dia nggak wujud ya, tapi hadir di pikiran kita. Ibrahim, kalau Allah sayang sama kamu, nggak mungkin kamu itu disuruh nyembelih anakmu. Sejahat apa sih Allah? Allah nggak respect sama perasaan kamu. Kata iblis, keren sih bahasanya. Allah sangat nggak respect, dia nyakitin kamu loh, gitu. Dia melukai hatimu, dia menyakiti, pokoknya gitu-gitu deh. Dan karena Ibrahim sudah memegang sebuah pola pertolongan Allah, ya, distract seberat apapun, distract sesulit apapun, ya harus kita lempari dengan enyah. Ya kalau bahasa ininya, enyahlah engkau wahai iblis. Dan distraction itu sampai 3 kali dibikin supaya Ibrahim, ya kalau bahasa iblis mah kamu gila ya gitu, anak yang kamu sayangi dan lain sebagainya kamu korbankan. Ini bukan ritual yang benar, ini bukan persembahan, ini namanya kegilaan dan lain sebagainya ya. Jadi kesimpulannya gimana supaya kita biar istiqomah adalah mengawal proses berpikir kita. Jangan sampai proses berpikir kita ke distract atau diintervensi oleh iblis, setan ataupun ego. Ya. Katanya kalau di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Kenapa masih banyak kedurhakaan, kemaksiatan, kekufuran? Maka yang bekerja di situ adalah ego. Jadi tidak 100% distract dari iblis, tapi juga dari diri kita sendiri. Barakallahu fiik.